Oke, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Salam trading tenang senang, trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Kali ini saya akan berbagi video mengenai analisa mingguan market dari tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober dari hari Senin sampai dengan hari Jumat untuk pair Euro USD. Jangan lupa sebelumnya saya sudah menyampaikan video analisa fundamental dalam kaitannya dengan beberapa mata uang yang kita tradingkan. Linknya bisa Anda lihat di YouTube Anda, sebelah kanan ada bulatan kecil dan huruf I. Dan saya dari FX Gold Coffee Shop mengajak Anda kalau memang ada waktu, ingin konsultasi, ingin sharing tentang dunia trading apapun termasuk saham, forex, gold, kemudian juga indeks, cryptocurrency, commodity oil, silahkan, saya welcome. Anda bisa ke Google Map, Anda ketik saja FX, FX itu singkatan dari forex gold, kemudian spasi gold, spasi coffee, FX Gold Coffee. Coffee shop dengan konsep drink coffee make money, sambil minum kopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Langsung saja kita masuk ke monitor. Kita mulai dari analisa fundamental dulu, walaupun sebelumnya sudah saya sampaikan, untuk minggu ini secara rilis data tidak ada yang signifikan berkaitan dengan euro, tetapi tentunya ada beberapa yang berkaitan dengan USD. Secara prinsip bahwa ekonomi euro sama seperti Inggris mengalami beberapa masalah di samping soal Rusia Ukraina, kemudian juga COVID, selanjutnya soal krisis rantai pasokan terutama energi karena Eropa memasuki di musim dingin tentunya membutuhkan lebih banyak lagi gas, di samping juga soal hal-hal yang lain. Jadi cukup kompleks dan tidak heran kalau kita perhatikan bahwa Euro USD juga mengalami penurunan. Kemudian kita lihat analisa sentimental dengan mengambil data Bapeptinya Amerika dari website cftc.gov. Kepemilikan institusi besar terhadap USD itu masih dominan, bahkan mengalami kenaikan 4% untuk longnya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Berarti, sekali lagi, secara sentimental, fundamental sudah dibahas, dan keduanya menunjukkan bahwa USD itu masih strong sekali. Dan kalau kita bandingkan dengan euro, itu sebetulnya kepemilikan institusi besar terhadap euro ini sekarang malah dominan long. Tetapi longnya ini tidak sebesar kepemilikan di USD, jauh lebih besar. Berarti kesimpulannya begini, bahwa naiknya kepemilikan long itu bukan karena institusi besar melepaskan euro, karena di euro ini juga longnya bertambah dari 54 menjadi 56. Artinya kalau kita lihat secara ranking, institusi besar ini memiliki posisi long paling besar di USD, kemudian nomor 2 di euro. Berarti kalau kita perhatikan, ada banyak mata uang yang dilepaskan, tentunya nanti kita akan bahas juga seperti GBP, kemudian yen, Swiss franc, dolar Kanada, dan lain sebagainya. Dan bicara mengenai euro USD, tentunya kita membandingkan euro dengan USD, bukan mata uang lain. Jadi di sini nanti secara pendekatan teknikal bisa saja contohnya euro JPY menguat, artinya euro menguat terhadap yen, tetapi euro USD melemah, artinya euro melemah terhadap USD. Dengan demikian kita tarik kesimpulan secara sentimental, fundamental, skor 2-0 untuk USD alias Euro USD trennya itu turun. Tajam, langsung kita masuk ke analisa teknikal dengan trading view. Selalu saya katakan kepada Anda, kalau ada hal-hal yang baik walaupun Anda tidak di-endorse tetapi Anda menikmati berkat dari kebaikan tersebut, maka share-lah kepada orang lain, supaya berkat itu tidak berhenti kepada saya dan Anda akan mendapatkan berkat juga nantinya. Hubungannya apa? Saya melihat bahwa TradingView ini sangat bagus sekali dijadikan sebagai tools untuk melakukan analisa. Dan yang kedua,
kita harus bersiap-siap. Andai kata nanti, dan saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya, kalau misalkan Google juga memban MetaTrader sehingga kita tidak bisa membuka MetaTrader dari Android, sampai ke Microsoft juga memban MetaTrader, kita bisa trading menggunakan software TradingView ini. Tetapi tentunya broker juga harus menyediakan dua platform, bekerja sama dengan MetaTrader, demikian juga dengan TradingView, sehingga ada alternatif lain dan omset broker tidak drop akibat nasabah tidak bisa entry pada saat itu terjadi. Jadi hai broker, bersiap-siaplah, jangan sampai nanti itu terjadi Anda kaget dan nasabah Anda tidak bisa melakukan eksekusi entry. Walaupun memang mungkin ada aplikasi-aplikasi buatan internal sendiri, dan tentunya itu akan menghambat karena saya tahu bahwa sebagian besar nasabah dari broker itu menggunakan MetaTrader walaupun brokernya menyediakan aplikasi lain. Kita langsung saja melihat Euro USD di weekly, jelas sekali bahwa trennya itu mengalami penurunan. Nggak usah dibahas lagi, kasat mata pun sudah terlihat sekali. Dengan demikian sebetulnya kalau Anda ingin melakukan trading secara profesional seperti institusi besar, pada saat terjadi kenaikan-kenaikan, itu peluang untuk melakukan aksi sell karena datanya demikian. Sebagai contoh misalkan saya buatkan semacam market structure-nya, ini kan seperti ini. Dia terus mengalami puncak demi puncak yang semakin turun dan lembah demi lembah yang semakin turun juga. Nah, ini saya agak detail supaya lebih terlihat puncak dan lembah yang semakin turunnya. Dan Anda perhatikan lagi bahwa koreksi-koreksi yang terjadi pada Euro USD sering sekali di lembah dalam tanda kutip sebelumnya. Nah, ini hanya sekedar contoh saja. Kalau Anda lihat, sebentar saya rapikan dulu. Nah, ini lembah, kemudian ini puncak, ini lembah, puncak, ini lembah. Dan dia naik, ini ke sini. Kemudian dia turun, ini naik, ini ke sini. Kemudian dia turun, ini naik, ini ke sini. Kemudian dia turun, ini naik, ini juga ke sini. Dengan demikian, kalau history repeated self itu terjadi berdasarkan 4 data sebelumnya di mana koreksi itu menuju ke lembah sebelumnya, bisa saja ini terjadi pada saat misalkan dia turun, maka terjadi koreksi itu ke arah kira-kira di sini. Mengingat sekali lagi, analisa teknikal itu adalah melihat sejarah dan sejarah itu sudah terjadi alias pasti. Sementara prediksi ke depan, ke sebelah kanan dari chart ini bukan merupakan sebuah kepastian, tetapi kita boleh memperkirakan berdasarkan data atau sejarah sebelumnya, apalagi datanya menunjukkan 4-5 kali kejadiannya seperti itu. Semoga ini bisa menjadi ide bagi Anda untuk lebih menyederhanakan trading walaupun tidak sesederhana itu. Demikian juga kalau kita lihat di D1 sama saja sebetulnya. Jelas sekali trennya menurun karena membentuk lebih dari 2 dan 3 puncak dan lembah yang terus-menerus semakin turun. Sekarang kita tajam saja ke H4. Jangan lupa, kalau Anda mau ikut signal gratis premium, Anda bisa japri saya WA 0811992989 dan saya akan memberikan signal itu lengkap dengan trading plan-nya walaupun tidak sampai 100%, mengingat sekali lagi ada beberapa yang harus saya kerjakan, di samping juga ada tim yang berkaitan dengan analisa dan trading harian.
Nah, kalau kita lihat H4 ini juga mengalami penurunan-penurunan, ini contoh puncak, lembah, puncak, kemudian lembah, puncak, lembah, dan lain sebagainya. Dan ini sempat mengalami kenaikan, tetapi kalau kita perhatikan di D1, kenaikan ini masih tetap dalam kerangka koreksi, kemudian menemukan momentumnya termasuk di hari Jumat lalu, di mana tiga data ketenaga kerjaan justru bagus, sehingga menyebabkan Euro USD kembali turun walaupun tidak terlalu tajam penurunannya, tetapi tetap saja itu akan mempengaruhi pergerakan Euro USD ke depan. Lantas kira-kira bagaimana strategi trading kita? Seperti biasa saya akan menyiapkan trading plan yang konservatif dengan melakukan aksi sell setinggi-tingginya, kombinasi trend dan support and resistance, dan support and resistance-nya itu menggunakan supply and demand area base itu dengan pola-pola candle, termasuk juga teori range. Kalau kita perhatikan range pergerakan Euro USD itu 235 pip per minggu. Tetapi jangan lupa biasanya setelah NFP, market tidak terlalu gerak alias lebih tenang, kecuali ada data-data yang sangat penting. Salah satunya adalah soal inflasi Amerika yang saya sudah bahas sebelumnya, akan dirilis pada minggu ini. Saya akan membuat trading plan yang sifatnya konservatif itu di 1.00, biasanya kalau konservatif ini sell limit ya. Kemudian SL-nya 100 pip di 1.0100 dan TP-nya itu 200 di 0.9800, sehingga RR rasionya itu 1:2. Dan alasannya karena pertama ini ada area sell di mana ada harga tertinggi sebelumnya ini. Kemudian di sini saya melihat sebuah base yang bukan karena bearish engulfing, tetapi karena pengamatan secara manual saja, mengingat di sini pernah ranging. Kemudian di sini juga pernah diuji dan terjadi reaksi turun. Kemudian di-combine lagi, kalau misalkan di hari Senin Euro USD bergerak naik dulu, maka dari sini ke sini itu sekitar 235 pip dan memenuhi range-nya. Tetapi ini tidak berlaku jika Euro USD hari Senin langsung ikut turun. Nanti Anda hitung lagi range-nya berdasarkan harga terendah terakhir, potensi naik untuk mingguannya kira-kira sampai mana, ditambahkan dengan 235 pip. Lantas kalau kita bicara yang lebih agresif, itu kita bisa melakukan aksi sell di 0.9915, SL-nya beberapa pip di atas ini idealnya, TP-nya bisa di sini. Alasannya jelas sekali, di sini ada bearish engulfing, sehingga jika terjadi koreksi naik, maka Euro USD berpotensi akan bounce, mengingat ini merupakan sebuah area supply yang sederhana dengan pola candle yang disebut dengan bearish engulfing. Saya juga melihat bahwa ini ada Fibonacci retracement di wave terakhir. Potensi penurunannya sebetulnya masih ada karena 50%-nya ini di break out ya ke bawah, sehingga ini menjadi sebuah resisten, dan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah area sell yang sangat agresif. Di samping di sini adalah 98.65. 98.65 ini karena bicara mengenai Fibonacci-nya sendiri, kemudian juga bicara mengenai kalau di H1 itu akan terlihat seperti ini. Karena agresif itu biasanya saya di H1. Nah ini 9865 ya, di H1-nya kira-kira di sini. 9865 itu di sini. Intinya terlihatnya di H1 kira-kira di sini. Ini merupakan sebuah resisten juga. Sekali lagi saya ulang,
Untuk konservatifnya di sini, untuk lebih agresifnya saya update di channel Signal gratis premium dengan syarat dan ketentuan berlaku, hanya buka account di beberapa broker yang bekerja sama dan itu tidak ada paksaan. Kalau Anda mau welcome, kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa, karena itu sifatnya lebih ke arah dukungan atau support karena Anda sudah membuka account dengan sejumlah dana. Di samping ada edukasinya walaupun tidak sepenuhnya dibandingkan dengan edukasi yang saya tangani secara langsung di mana disupport seumur hidup. Sekian, terima kasih. Sekali lagi, plan your trade and trade your plan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.